Itu ada Bu Ruli, itu termasuk jajaran Muhammadiyah yang tiap hari kantor ya. Kemudian Prof Haris, Pak Kadir dan juga Pak Abdai yang juga tidak saja pimpinan harian tapi juga pimpinan jam-jaman ya. Bu Rini, Direktur RSIA, Ibunda kita, Ketua Tabungan Amal Soleh Aisyah yang saat ini hadir. Beliau adalah PMI-nya Kota Malang ya. Tidak saja Aisyah tapi Kota Malang. Ada Bu Umi pimpinan harian, Bu Lulu, Bu Irma yang ada di belakang juga ada pimpinan wilayah. Tapi di sini Ibu-ibu sangat luar biasa. Terima kasih kepada Majelis Hukum dan HAM. Dalam waktu sekejap, bukan sekedap, ya sekejap dan sekedap. Ini punya ide, ini kan sebetulnya pengajian pimpinan. Makanya tadi itu ada yang mau seragam maron Bu. Soalnya Ahad itu Pak Haris ada cara lagi. Jadi Aisyah ini memang full kegiatan. Makanya ojo teman-teman Mbak, soalnya cabang itu juga banyak kegiatan. Begitu juga ranting sampai Kelagepen ya. Sampai Kelagepen. Tapi Aisyah kok yo gelem teko hari ini termasuk hebat. Karena banyak mikir macam-macam kegiatan. Jadi Ibu-ibu, kenapa hari ini kita lakukan? Kemarin itu ide mendadak. Mbak, ini pengajian pimpinan. Wes dadekno siji karo Mila bla 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 bla. Akhirnya lagi, oh ditambah iki. Akhirnya semua majelis terlibat pada siang hari ini. Jadi ini adalah sebuah acara dadakan yang itu sangat luar biasa. Terima kasih kemarin MHH. Sebetulnya yang pertama dulu juga luar biasa. Bu, kita tidak mau acara biasa-biasa, maka ada wisuda guru Al-Quran, tabligh ya, sampai kemudian jadi Pak Haris ini kalau pengajian pimpinan ini yang jadi panitia itu adalah majelis, sehingga PDA cuma nuting-nuting, gayung ini. Kemudian berkembang karena yang ada di majelis itu orang ahli-ahli dan orang pinter-pinter. Jadi ya seperti inilah yang terjadi ya. Maka terima kasih, saya bacakan Ibu-ibu. Ibu-ibu tolong didengarkan sambil gayemi, tidak apa-apa. Yang penting mendengarkan ya. Jadi ini nanti kan ada door prize sebanyak door prize dan voucher 107. Itu juga kemarin tidak ada. Wes sejuk nagih-nagihan ini dianu awake dhewe karo majelisnya. Kemudian ada layanan kesehatan, hukum, dan basar ya semua ya. Kemudian penyampaian dana UMKM dari RSIA ya, yang sekarang mendapatkan adalah Kedung Kandang dan Lowokwaru. Kemudian penyerahan APD pemulasaraan jenazah. Terima kasih Taska yang sudah memfasilitasi APD pemulasaraan jenazah untuk cabang-cabang. Semua cabang akan diberikan secara gratis, tidak beli. Kalau nanti beli, kalau diperbanyak ya, ini diberi satu-satu. Karena ini harganya mahal Bu, ya. Tak tahu tanya dulu. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Milad ke-107 Aisyah, memperkokoh dan memperluas dakwah untuk kemanusiaan semesta oleh Ibu Dr. APT Salmah Orbayina MKes, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tahun ini Aisyah memasuki usia ke-107 Miladiah, 19 Mei 1917 Masehi sampai 19 Mei 2024 Masehi, atau ke-110 Hijriah, 27 Rajab 1335 Hijriah,
sampai 27 Rajab 1445 Hijriah. Milad memiliki arti penting, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur nikmat Allah atas perjalanan panjang melintas zaman Aisyah dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk mencerahkan kehidupan. Milad juga menjadi momentum penting melakukan refleksi rohani, spiritual, dan pemikiran atas usaha dan kontribusi yang dilakukan Aisyah selama ini untuk membangun masyarakat dan bangsa. Setelah itu, seraya memperbaiki dan menyempurnakan langkah menuju masa depan yang lebih baik dalam gerak perempuan berkemajuan. Sebagai organisasi otonom khusus Muhammadiyah, senantiasa seiring sejalan dengan Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan dakwah sosial kemanusiaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Secara historis, gerakan dakwah sosial kemanusiaan Aisyah dapat dirunut sejak didirikannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya Nyai Walida yang sudah merespon problem-problem sosial kemanusiaan di masyarakat pada zamannya seperti masalah kemiskinan, keterbelakangan, kesehatan, pendidikan, bahkan melawan penjajahan. Gerakan dakwah sosial kemanusiaan yang dilakukan Muhammadiyah dan Aisyah sejak berdirinya bahkan sudah menembus melintasi sekat agama, ras maupun suku bangsa. Risalah perempuan berkemajuan yang disusun pimpinan pusat Aisyah dan menjadi salah satu keputusan Muktamar Aisyah ke-48 tahun 2022 di Surakarta menjelaskan bahwa gerakan dakwah Aisyah terinspirasi pada pemahaman ayat Al-Quran surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat tersebut memuat nilai-nilai dasar bahwa Islam memberi ruang dan kesempatan setara kepada laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh untuk meraih kehidupan yang baik dan akan mendapatkan balasan dan ganjaran terbaik. Ayat tersebut mendorong para perempuan Aisyah untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, berkiprah di ruang publik, mengaktualisasikan segenap potensi pikir, zikir, dan amal, mengukir peradaban di seluruh aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Dengan demikian, meniscayakan dakwah sosial kemanusiaan semesta menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan di seluruh gerakan dakwah Aisyah. Dalam memasuki abad kedua, gerak dakwah Aisyah tentunya harus memiliki gagasan dan pendekatan yang sangat berbeda. Karena dakwah bukan lagi hal yang menakutkan, namun justru merekatkan perbedaan dan menyamakan langkah dengan kolaborasi dan komunikasi. Kekuatan dakwah inilah yang menjadi spirit bagi penggerak Aisyah di berbagai level pimpinan, karena kesatuan dan kebersamaan akan menjadi pendorong kemajuan. Aisyah menyampaikan dakwah yang menyuburkan kebaikan, akhlak mulia, amal soleh dalam segala kegiatan yang memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi, sehingga kehadiran Aisyah benar-benar rahmatan lil alamin. Dengan dakwah pencerahan, Aisyah juga menyuarakan dan memelopori gerakan hidup damai, sehat, bersih, dan berkeadaban mulia sebagai budaya kolektif umat dan masyarakat, sehingga kehidupan mencerminkan uswah hasanah dan peradaban utama sebagai aktualisasi pembentukan khairul ummah. Dalam kehidupan politik kebangsaan, Aisyah menyebarkan nilai luhur pencerahan dalam menyuarakan pesan dan mengembangkan sikap kebangsaan yang berpijak pada kebenaran dan kebaikan, moderat, damai, toleran, jujur, demokratis, dan berakhlak mulia untuk membawa Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan berkemajuan.
Dakwah Aisyah yang menyuburkan semangat ikhtiar amal soleh yang membawa pada kemajuan umat dan bangsa di seluruh sudut negeri sampai ke daerah-daerah terdepan, terjauh dan tertinggal. Kehadiran dakwah Aisyah yang melintas batas tersebut lahir dari nilai-nilai Islam yang berkemajuan dan telah digerakkan melalui praksis amal Aisyah, amalia Aisyah, dan dalam berbagai bidang kehidupan seperti peneguhan spiritualitas, pendidikan, kesetaraan, kesejahteraan sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, politik kewarganegaraan, pengkaderan, dan bidang lain yang merupakan ikhtiar membangun peradaban utama. Hadirin yang kami hormati, Gerak Aisyah di seluruh tingkatan dituntut semakin tanggap dalam memahami dan memberi solusi atas masalah-masalah sosial sekitar, lebih khusus masalah keluarga, anak, dan perempuan. Aisyah juga harus menjadi kekuatan keagamaan yang memberikan edukasi dan menjadi pemandu moral yang mencerahkan terhadap generasi milenial yang hidup di tengah perubahan sosial dan tantangan zaman yang semakin kompleks. Berbagai kelompok sosial termasuk generasi Z dan generasi milenial memerlukan sentuhan dakwah dan tabligh yang menggembirakan, memberikan optimisme, menggelorakan gaya hidup maju, menanamkan budaya nir kekerasan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan utama sehingga masyarakat makin berkeadaban dan berkemajuan. Kondisi Indonesia dan global saat ini tengah mengalami krisis kemanusiaan yang diakibatkan dari konflik dan pergeseran kekuasaan kepentingan yang sangat besar, hingga akhirnya manusia dan alam menjadi korban. Data OCHA, Office for the Coordination Humanitarian Affairs (PBB) di tahun 2024 menyebutkan bahwa hampir 300 juta di seluruh dunia membutuhkan perlindungan kemanusiaan karena konflik, keadaan darurat iklim, dan faktor-faktor pendorong lainnya. Dunia menghadapi problem kemiskinan dan bahkan kemiskinan ekstrim, di mana 1 dari 10 perempuan di dunia berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Banyak penduduk di dunia masih menghadapi problem kemiskinan, dan yang paling mendasar akses pada makanan, food security, akses pekerjaan yang layak, dan sanitasi. Untuk menyelesaikan problem ini harus dengan pendekatan multidimensi. Kondisi kemiskinan tidak hanya aspek akses dalam bidang ekonomi, namun juga kesehatan maupun sosial budaya. Bapak Ibu yang kami hormati, di banyak negara problem akibat konflik perang seperti di Ukraina, upaya pendudukan Israel atas jalur Gaza Palestina, dan dengan cara yang sangat brutal dan telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, tidak hanya militer namun kalangan masyarakat sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Pada tahun 2023, pecahnya konflik yang meluas di Sudan dan permusuhan antara Israel dan Gaza menyebabkan lonjakan kematian warga sipil secara dramatis. Dari 5 minggu saja, jumlah warga sipil terbunuh di wilayah pendudukan Palestina setara dengan 60% dari total jumlah warga sipil global yang terbunuh pada tahun 2022, yang merupakan tahun paling mematikan sejak genosida di Rwanda pada 1994. Hampir 1 anak di tiap 5 negara di seluruh dunia tinggal atau melarikan diri dari zona konflik. Khusus dampak pendudukan Israel atas jalur Gaza ini telah memunculkan problem sangat mendasar terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Ratusan ribu rakyat Palestina menjadi pengungsi dan tidak memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. Susahnya akses kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan dihancurkannya rumah sakit, krisis pangan akibat sabotase Israel dengan menghalangi bantuan makanan ke jalur Gaza, terjadinya gizi buruk pada anak-anak perempuan hamil, tidak memiliki akses kesehatan, dan gangguan psikis akibat perang yang terus menghantui. Krisis iklim semakin meningkat dan meninggalkan jejak kehancuran. 2024 diperkirakan akan menjadi tahun terpanas yang pernah terjadi bersamaan dengan bencana iklim, mulai dari topan tropis Freddy di Afrika Selatan hingga kebakaran hutan di Eropa dan kehancuran yang diakibatkan oleh badai dan El Nino Libya.
Pengungsi internal yang disebabkan oleh perubahan iklim melonjak sebesar 40% dalam 1 tahun antara 2021 dan 2022. Bencana alam yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim telah mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekeringan panjang, menambah daftar panjang problem-problem kemanusiaan. Di Indonesia, 3 bulan terakhir terdapat bencana yang berurutan dan menyisakan keprihatinan. Bencana terjadi karena pengaruh iklim global sekaligus penjagaan alam yang kurang maksimal. Pada bulan Maret 2024, terdapat banjir bandang di Kudus dan Demak yang mengakibatkan lalu lintas terputus dan ribuan warga mengungsi. Tercatat juga 35 kepala keluarga di Kabupaten Bandung Barat harus mengungsi karena tanah longsor terjadi pada 4 Mei 2024. Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan lahar dingin, banjir bandang dan longsor di Agam, tanah datar pada Tanjung Sumatera Barat terus meningkat. Ada korban jiwa meninggal, luka-luka dan lebih dari 3.000 orang mengungsi. Bencana meletus Gunung Raung di Sulawesi Utara mengakibatkan 12 desa terdampak dan 8.085 warga mengungsi. Pimpinan Pusat Aisyah turut menyampaikan duka dan simpati kepada daerah-daerah yang terkena dampak dari bencana seperti banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi dan lain-lain. Semoga tetap sabar, ikhlas dan husnudzon bahwa pertolongan Allah akan datang. Apresiasi kepada pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah dan pimpinan cabang dan seluruh pimpinan ranting yang sudah membantu dan meringankan beban korban serta warga Aisyah yang terdampak diberikan kekuatan dan melalui cobaan. Bapak Ibu yang berbahagia, Muktamar ke-48 Aisyah telah mengidentifikasi berbagai tantangan dan merumuskan isu strategis yang menjadi komitmen Aisyah dalam menggerakkan dakwahnya ke depan. Di antaranya adalah isu kemanusiaan universal sebagai bagian dari warga dunia. Perempuan dan gerakan-gerakan perempuan dari berbagai latar belakang penting berkomitmen mengambil peran dalam usaha-usaha penguatan nilai-nilai praksis kemanusiaan universal, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perdamaian, penanggulangan pengungsi, pendampingan korban perang dan kekerasan, advokasi lingkungan, penanggulangan pandemi dan endemi, penanggulangan bencana dan kelaparan serta berbagai aktivitas kemanusiaan di tingkat global sebagai upaya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Pengentasan kemiskinan, kebodohan dan kesehatan yang minim. Kemudian kejujuran dilakukan pada semua orang tanpa dibatasi oleh setiap agama, suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit. Umat Islam adalah umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Salah satu alasan mengapa umat Islam disebut umat terbaik karena aktivitasnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang didorong oleh iman kepada Allah SWT. Disebutkan bahwa segolongan umat yang konsisten kepada kebajikan dan menyertakan amar ma'ruf nahi munkar adalah kelompok yang beruntung yang menarik kemaslahatan dunia dan kebahagiaan. Hadirin yang kami hormati, Milad Aisyah ke-107 ini merupakan momentum yang penting bagi Aisyah untuk terus menguatkan komitmen dalam melakukan dakwah kemanusiaan universal. Oleh karena itu, tema Milad ke-107 memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta yang dimaknai sebagai dakwah melintas batas agama, bangsa, dan negara. Melalui tema ini, Aisyah mengingatkan kembali masyarakat Indonesia bahwa perempuan berkemajuan dalam perspektif Islam didorong untuk menjalankan peran keagamaan yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan semesta yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, potensi dan kekuatan Aisyah yang sudah menjalani abad kedua ini memiliki modal sosial yang sangat besar sebagai kekuatan dan rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kebesaran, potensi dan kekuatan Aisyah sebagai organisasi perempuan muslim berkemajuan penting untuk kita gerakkan secara lebih optimal sehingga dapat berkontribusi
dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan bangsa maupun permasalahan kemanusiaan semesta. Secara khusus, usaha menebar kebaikan yang diperankan Aisyah secara tersistem dilakukan melalui gerakan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan amal usaha lainnya yang secara nyata dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Lebih dari 1 abad Aisyah bersama Muhammadiyah melaksanakan amal usaha sebagai perwujudan dari dakwah dan tajdid yang membawa kemajuan hidup seluruh masyarakat dan umat manusia. Akhirnya, melalui pidato milad ini, pimpinan pusat Aisyah menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala kiprah dan khidmatnya tak kenallah dari seluruh anggota, kader, dan pimpinan di segenap lingkungan di tanah air maupun mancanegara. Bagi anggota dan penggerak Aisyah dimanapun berada yang sedang sakit atau terkena musibah, kami doakan diberi kesembuhan dan keringanan oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Tanpa perjuangan ikhlas seluruh anggota dan penggerak yang berkhidmat sepenuh jiwa raga itu, maka Aisyah tidak akan menjadi organisasi perempuan berkemajuan yang sebesar seperti sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, ridho, dan anugerahnya bagi Muhammadiyah dan Aisyah, kaum muslimin, bangsa Indonesia, dan seluruh umat manusia di muka bumi yang senantiasa beriman kepadanya. Nasrun minallah wa fathun qarib basyiril mukminin. Unisa Surakarta, 9 Mei 2024. Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Apoteker Salma Orbaina, Master Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.